Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, terlebih khusus menghidupkan hati kita yang mungkin kita dahulunya dalam kematian, artinya kematian sebelum kematian yang sebenarnya. Karena orang yang hatinya lalai dari Allah, tidak mengingat Allah, maka hakikatnya dia adalah orang yang mati hatinya. Dan kematian hati itu lebih kronis dibandingkan kematian badan. Karena berapa banyak orang yang hidup badannya, akan tetapi mati hatinya dari peringatan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hakikatnya azab. Maka dari itu bacaan yang dibacakan oleh imam kita tadi, di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang diberikan, yang dibacakan di dalam surah Al-Ghasyiyah, itu di antaranya orang-orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat lisannya kepada Allah dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah, dan mengingat pikirannya yang senantiasa pikirannya berpikir tentang bagaimana ia meraih surganya, terhindar dari neraka Allah, dan anggota badannya senantiasa berzikir dengan rukuk dan sujud kepadanya. Kemudian di pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dari membahas kitab Mi'atul Mufsidati fil Ukhuwah, 100 sebab yang merusak persaudaraan. Dan alhamdulillah kita sudah ke 76. Kata penulis di antara yang merusak persaudaraan, al-hadisu bima la yunasibul maqam. Seseorang berbicara apa yang tidak mencocoki keadaan. Jadi mungkin orang ini di waktu sedih, saudaranya dalam keadaan sedih, dia berbicara sesuatu yang menjadikan tertawa, yang bisa saja ada yang senang. Tapi biasanya kalau sesuatu yang sedih, itu yang lebih cocok memberikan nasihat, yang lebih cocok mengingatkan kepada hari akhirat. Apalagi kalau kesedihannya masalah kematian. Orang terkena kematian, dia pergi tertawa-tertawa di tempat tersebut, maka itu tidak cocok, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Mungkin saudara kita menganggap bahwa kita ini seakan-akan senang dengan musibahnya, ataukah yang sebaliknya, seseorang berbicara tentang kesedihan di masa yang tertawa atau terlalu serius, di masa-masa seseorang yang mungkin lagi bernyaman-nyaman, lagi santai-santai, dia terlalu serius, yang akibatnya dia sangat tegang dalam pembicaraan. Itu diantara sebab yang bisa merusak persaudaraan. Atau berbicara yang rendah, berbicara tentang kebodohan, padahal dia berbicara dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kedudukan, maka itu pula tidak cocok. Dan dia yang ke-77, kata penulis, di antara yang merusak persaudaraan, ihtiqaruhu li sun'atihi. Seseorang menganggap remeh usaha saudaranya. Mungkin saudaranya sudah berbuat yang terbaik untuknya. Misalnya apalagi kalau pekerja, ini terkadang tidak sedikit. Kalau dia seorang bos, pekerjanya sudah bekerja yang terbaik, sudah begadang di malam hari, sudah bersusah payah datang cepat-cepat. Ya, tapi namanya manusia ingin kesempurnaan. Yang akibatnya apa? Dia tidak menghargai pekerjaan-pekerjanya.
Dia tidak menghargai pekerjaan saudaranya, yang akhirnya saudaranya ada sesuatu gil, sesuatu yang meleset di hatinya, yang mungkin bilang tenatunan bos kenengan. Ya, ini juga diantara yang bisa merusak persaudaraan. Yang ke-78, at-tajassus. Seseorang mencari-cari kesalahan orang lain. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla melarang. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian dari sebagian prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itu sesungguhnya dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Yang tidak sedikit manusia, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kesalahan orang lain sebesar semut di sebelah sungai dia lihat, tapi kesalahannya sebesar gajah di hadapannya dia tidak lihat. Dan menulis mengingatkan tentang mencari-cari kesalahan ini, biasanya yang sederajat dengannya. Kalau dia pedagang, ya teman dagangnya juga yang dia cari kesalahannya, sehingga dia ungkit kesalahan dagangannya supaya apa? Supaya lebih terangkat dia dagangannya. Atau seorang ustaz, seorang pengajar, intinya sesama profesi biasanya, yang mencari-cari kesalahan saudaranya. Hakikatnya ada dua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Terkadang seseorang mencari kesalahan bukan niat dalam menasihati kesalahan, memperbaiki kesalahan, tapi supaya kesalahan itu nampak dan kebenaran pada dirinya akan tampak. Jadi ini ada sesuatu yang di dalam hati yang harus diluruskan, dan ini tidak sedikit untuk kita terjatuh di dalamnya. Kemudian yang ke-79 yang diingatkan oleh penulis, di antara yang merusak persaudaraan al-bukhlu. Seseorang kikir, ya pada saat saudaranya butuh, apalagi kalau saudaranya tahu, ya dia nampak kekayaannya, saudaranya sangat butuh, tidak ada makanan yang dia mau makan, ya dia mengatakan tidak ada padahal nampak sekali, mobilnya berjejer, sepeda motornya yang gagal. Maka ini juga di antara yang merusak persaudaraan. Kecuali kekikiran atas seorang wanita, ini dimaafkan, karena memang seorang wanita tidak boleh membelanjakan harta suaminya kecuali atas izin suaminya. Atau kekikiran atas seorang ayah kepada anaknya, yang dia lihat mungkin anaknya kalau dia berikan bisa merusak agamanya atau merusak anaknya, atau kurang bermanfaat. Ini namanya bukan kikir, tapi dia meletakkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk sesuatu di kedepannya. Jadi kikir itu sesuatu yang ditahan, yang ketika sesuatu itu tertahan bisa menghilangkan sesuatu yang dibutuhkan. Itu namanya kikir. Dan yang terakhir, kata penulis, al-hasadu, sifat hasad. Sifat hasad adalah seseorang menginginkan kenikmatan seseorang itu terangkat dan tertimpa kepada dirinya. Ini ada yang mirip-mirip dengan yang tadi, yang permasalahan yang ke-78 tadi. Dan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia dan jin. Dan hasad ini adalah sesuatu seperti seseorang dalam suatu bangunan, kemudian bangunan itu terbakar. Maka dari itu coba kita melihat iblis. Disebabkan sifat hasad, dia dikeluarkan dari surga. Karena sifat hasad ini mengharamkan seseorang dari kebaikan. Maka dari itu kita melihat kata seorang penyair, kullul adawati qad turja mawaddatuha. Sesungguhnya segala masalah-masalah
problematika itu masih bisa diharapkan timbulnya rasa cinta. Walaupun sudah ada perselisihan, illa adawata man adaka an hasadi. Kecuali siapa yang melahirkan permusuhan bersamamu, yang permusuhan itu dibangun dari hasad. Itu terkadang ya sulit untuk diperbaiki. Karena sifat hasad ini bahkan Allah Azza wa Jalla suruh kita berlindung di seluruh hari. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah engkau Muhammad dari sifat hasad, dari sifat orang hasad apabila dia hasad. Karena hasad ini tidak ada kebaikannya. Seberapapun baiknya sesuatu, kalau tercampur dengan hasad maka terbinasalah di dalamnya. Dan ini juga diantara yang membinasakan umat-umat terdahulu, yang menjadikan tergelincir orang-orang Yahudi tidak ingin menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hasad tidak akan menerima kebenaran dan akan berat dalam melakukan ketaatan. Ini yang bisa kita ingatkan, ya, tentang permasalahan bisa merusak persaudaraan. Yang pertama adalah seseorang bercerita, seseorang mengucapkan sesuatu bukan pada tempatnya, kemudian menganggap remeh dari hasil usaha saudaranya, kemudian mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian dia kikir atas saudaranya yang hakikatnya dia bisa membantunya, kemudian yang terakhir adalah hasad atas saudaranya. Kecuali hasad pada dua hal, yaitu yang pertama dia melihat ahli Quran saudaranya, kemudian dia cemburu terhadap hal itu, atau dia melihat saudaranya memiliki banyak harta yang saudaranya menginfakkannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Bukhari, la hasada fi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ada dua hasad yang dibolehkan, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah harta dan dia membelanjakannya di jalan Allah secara hak. Wa akharu atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimha. Seseorang diberikan Al-Qur'an, hikmah dan sunnah, kemudian dia memutuskan, dia mengajarkan di dalamnya. Jadi ini hasad yang dibolehkan. Adapun kalau hasad masalah perkara dunia, maka itu diharamkan. Ini yang bisa kita ingatkan dan kita kabarkan sekali lagi, hasad ini sangat berbahaya. Dan biasanya hasad seseorang biasanya yang sama profesi. Maka dari itu hendaknya kita memperbaiki niat-niat kita. Semoga Allah melindungi kita seluruhnya dari penyakit-penyakit hati. Karena hakikat keselamatan dunia alam barzah akhirat adalah ketika kita berada dalam hati yang tulus, berada dalam hati yang bersih dari seluruh penyakit-penyakit dan yang membinasakannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan hatinya oleh Allah, diluluskan niatnya, diberikan ketulusan dalam segala amal usaha kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.